Ada banyak orang itu berpikir begini ya, bahwa dekat dengan saya ya itu karena like and dislike. Tahu artinya ya, saya suka dan tidak. Kenyataannya enggak. Tidak ada satupun saudara, orang itu dekat dengan saya atau naik jabatan, apalagi naik di hadapan Tuhan, karena like and dislike. Saudara, sejujurnya orang-orang yang hari ini ada di Mahanaim, saudara, dan bisa disebut pemimpin dekat dengan saya, saudara, adalah mereka yang berkali-kali, bertahun-tahun menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kerelaan, berani mati, ketepatan, saudara. Dan suka tidak suka, Tuhan melihat itu. Saudara gak bisa bilang begini ya, Bu, kenapa saya gak naik pangkat? Ya, pengertian lu gimana gitu. Apa yang saudara sudah buat? Saudara, banyak orang mungkin tidak banyak, soalnya banyak banget ya yang iri sama Randy itu, banyak banget saudara. Saudara, dan bilang begini, kenapa Randy bisa cepat banget pangkatnya? Loh saudara, saya tuh lihat banget saudara. Saya tuh kalau di roh ya, saya lihat orang naik pangkat itu bukan karena gini, oh dia baik sama saya naikin. Enggak saudara. Saudara, saya tuh lihat di roh. Saya tuh kaget banget saudara. Pada waktu saya lihat Randy, dia sudah bintang 2. Saudara, sedangkan ada yang bertahun-tahun bintang 1 aja enggak saudara. Saudara, dan dia bintang 2, saya tuh kaget. Dan saya bilang gini, Tuhan ajaib ini anak. Terus Tuhan bilang, tanya dia berapa tahun dia tinggal di Mahanaim. Saudara, tuh sekarang yang lain pulang. Di Mahanaim satpam aja digilir. Saudara, yang tinggal di Mahanaim kayak Samuel itu Bapak Randy. Berapa tahun Ren? 10 tahun. 10 tahun tidur dan tinggal di Mahanaim. Saudara, padahal punya rumah. Saudara, dan jaga Mahanaim 10 tahun. Saudara, total dia mau mati itu mungkin udah 4 kali saudara. Melakukan tugas yang selalu tidak mungkin dan tidak bisa. Maka saya akan kasih ke dia. Saudara, ada beberapa orang yang buat saya ya, selalu tugasnya ini mission impossible. Ya, salah satunya Pak Steve. Kalau sudah tempatnya susah banget, masuk pelosok yang sudah tidak mungkin ditembus, jalan 30 hari misalnya begitu ya. Hari itu harus menemui suku Dayak, betul ya Pak Steve ya? Yang semua orang yang masuk pasti dibunuh. Saudara, kalau sudah seperti itu, pilihan saya cuma 2. Saudara, pilihan saya cuma Kak Steve atau Randy. Saudara berkata, Bu, kenapa enggak Pak Luki? Enggak mungkin, fisiknya enggak cukup saudara. Walaupun kekuatan rohnya cukup saudara. Saudara, saya punya banyak hitungan saudara. Dan saya butuh orang-orang, pahlawan-pahlawan yang akan berani berkata ya. Nah hari itu ini cuma soal kesepakatan saudara. Dan saya bilang gini, enggak Nike, kalau kita matok dengan 15.000 namanya kita kalah. Dan saya bilang begini, tawar 1.500. Saudara bisa make sense gak? Kalau pemimpinmu menyuruh saudara dari 15.000 tawar ke 1.500. Saya bilang pokoknya kamu harus pergi dengan sampai ke atas minimal 3 orang tubuh jiwa roh. Dan tidak lebih dari 3.000. Ya, karena hitungannya saudara itu per orang sebenarnya. Atau nyewa pesawat. Dan kalau nyewa pesawat itu berarti harus bayar full. Karena dianggapnya saudara 6 orang. Saudara, dan saya bilang, hitungan saya 1 orang maksimal 1.500. Tapi kamu harus naik 3 orang minimal. Supaya sah tubuh jiwa roh. Saudara, dan hari itu dia berdoa dan dia tanya, Tuhan apa yang harus saya buat? Dan singkat cerita Tuhan suruh mengintai ya pilotnya
sama pilot daripada helikopter itu, dan dia intai sampai tahu rumahnya. Begitu sampai tahu rumahnya, Tuhan ngomong begini, bawain makanan. Saudara, dia bawain makanan, bilang cerita tamulah dari Indonesia bla bla bla, kasih makanan. Saudara, dan dia bilang mari Pak makan sama-sama. Begitu bapaknya makan sama-sama, minum sama-sama, Tuhan bilang sekarang ngomong, kamu mau ke atas. Saudara dan Ibu Nike bilang saya mau ke atas. Orangnya bilang begini, kamu menjebak saya. Saudara, dia juga gak ngerti kenapa disebut menjebak. Ternyata orang sana kalau sudah makan pemberian seseorang dan minum, maka mereka tidak boleh menolak permintaan orang itu. Saudara, dan mereka sangat takut kalau mereka menolak, mereka kena kutuk. Nanti mereka sial, saudara. Karena itu dia bilang ini, kamu maunya apa? Saya minta 3 orang dianterin sampai ke puncak. Dia geleng-geleng kepala dan dia bilang, ya sudah, ayo pergi. Saudara, dan dia bilang kamu bayar bensin aja. Dan ujungnya bayar bensin pulang pergi. Saudara, $3.000. Sekali lagi. Dan saya berdoa, saudara ini belajar itu dengan pemimpin. Why? Kalau saudara tidak pernah belajar itu dengan pemimpin, saudara tidak akan pernah bisa itu dengan Tuhan. Jangan bohong dan berkata gini, saya kalau sama Tuhan mau, kalau sama pemimpin nggak bisa. Ada orang yang cuma saya ngomongin begini ya, tunduk belajar jadi budak, nggak mau. Dan kalau orang yang seperti itu, selamanya saya nggak bisa pakai. Karena tidak ada ketaatan, tidak ada percaya, tidak ada pengertian. Saudara kalau mau tahu, misalnya ini soal perjanjian ya, terlalu banyak. Orang itu banyak minta perjanjian anak. Perjanjian anak adalah perjanjian salah satu yang terberat. Saudara, Yesus itu anak. Dikatakan dia harus taat sampai ke kayu salib. Betul kan? Ayatnya ada. Jadi kalau saudara kena perjanjian anak, saudara harus taat sampai ke kayu salib. Dan rata-rata saudara gak akan kuat kok. Saudara, perjanjian anak, saudara lihat berapa banyak dari anak yang mewarisi. Anaknya Joshua mewarisi Joshua enggak? Tanya. Joshua di Alkitab. Yang mewarisi kepemimpinannya Joshua, anaknya Joshua enggak? Enggak. Yang mewarisi kepemimpinannya Musa, anaknya Musa enggak? Enggak. Bahkan Rehabeam itu anaknya Salomo. Saudara, Alkitab berkata dia mewarisi enggak? Enggak. Saudara, kalau saudara tahu ada hukum soal anak. Kalau saudara anak, saudara itu punya DNA. Maka saudara harus 2 kali lipat dari bapakmu dan ibumu. Kalau engkau mau mewarisi. Jadi saudara lihat misalnya nih ya. Ayah saya cuma sampai S1. Saya sampai S3. Pak Daniel S2, Pak Samuel S2. Itu soal kecil aja, soal mental. Lihat kekayaan kami. Lihat pelayanan kami. Semua 2 kali lipat. Baru apa? Kami bisa mewarisi. Tapi kalau saudara ini saudara ayatnya banyak. Tapi saya coba terangkan singkat saja. Tapi kalau saudara jadi anak, tapi bikin bangkrut, saudara makin lemah, saudara namanya seperti Rehabeam. Hari itu ada anaknya daripada Gideon. Masih ingat? Namanya siapa? Siapa? Yeter. Dan Yeter di usia 17 tahun dikasih pedang, disuruh apa? Membunuh
musuh. Dia ngapain? Terima atau enggak? Ujungnya apa? Yeter, dipenggal. Habis. Saudara bisa ngerti? Kenapa saya tuh enggak banyak mau dipanggil ma? Kecuali dengan orang-orang yang tahu saya tahu dia sanggup mewarisi. Kenapa saya sangat keras sama yang berani dan mau menjadi anak saya. Saudara, kenapa Joshua dan Stephen saya paksa ngajar rumah singgah dari usia 4 tahun. Siapa di sini yang ngajar rumah singgah? Mulai dari yang sudah pertama kali masuk Mahanaim sudah ngajar rumah singgah, boleh angkat tangan? Ini gak ada yang ngajar rumah singgah. Saudara, ada Pak Stef kan? Pasti ada yang ngajar rumah singgah, ada Ibu Sari. Anak saya dari umur 4 tahun ngajar rumah singgah. Kenapa? Karena saya melayani dari usia 9 tahun. Saya bilang, mama dari usia 9 tahun, kamu dari usia 4 tahun. Saya bikin buku pada waktu saya berusia, saya menulis memang dari usia 9 tahun, 12 tahun. Tapi saya bikin buku baru berusia, saudara ya, 20 tahun. Dan saya bilang sama anak-anak saya, kamu sebelum umur 17 kamu harus bikin buku. Makanya Joshua umur 15 sudah bikin buku 4. Saudara Stephen umur 17 sudah bikin buku 2. Why? Tuntutan anak. Dan kalau kamu tidak bisa, kamu kehilangan semuanya. Tuh, itu hukumnya. Tapi banyak sekali orang yang gak mengerti hukum. Dan mereka cuma mau perjanjian. Kalau saudara belajar tadi apa yang diterangkan Randy ya. Saudara, maka saudara dengan sungguh-sungguh dengarkan. Tolong nanti di post ya Randy, tentara khususnya. Saudara, hidupmu akan berubah. Saya mengenal Randy 12 tahun. Dekat 10 tahun. Saudara, dan tidak pernah satu kali pun dia bilang tidak. Tidak pernah satu kali pun bantah. Walaupun dia gak salah, kalau saya bilang gini, minta maaf, dia akan minta maaf. Kalau saya bilang begini, Randy sujud di lapangan itu 2 jam, dia akan sujud tanpa pernah. Saudara, saya ini kenal sama dia 10 tahun. Ini sejujurnya ya, Pak Steve pernah beragu lah, maksudnya berdebat. Pak Ferry pernah, Pak Steph banyak lah. Tapi 10 tahun saya kasih perintah sesusah apa, sememalukan apa, gak pernah satu kali pun Randy bilang tidak. Nah, saya berdoa kalian ini nangkep. Ini panggilan tentara. Dan panggilan tentara itu modal pertama adalah apa saudara? Taat. Taat. Saudara, engkau kalau di panggilan tentara ya, apalagi di perang, di masa perang, engkau tidak taat itu layak ditembak mati. Berhak. Why? Karena disebut membahayakan semua teman. Dan kita ini hari-hari ini ada dalam masa yang sangat-sangat menentukan. Every day menentukan. Saya berharap semua yang di Mahanaim, saudara, ada orang masih jawab begini. Saya di Mahanaim, tapi panggilan saya Pilar. Ibu salah, saya bukan tentara. Itu namanya goblok. Karena begitu saudara masuk camp Mahanaim, itu namanya apa saudara? Semua tentara. Itu menunjukkan kegoblokanmu, Paul. Dan berarti engkau tidak mengerti. Saudara, saya berdoa sungguh-sungguh
kita menghadapi 7 Juni. Saudara, saya mengecek, saya minta Bu Nike ngecek berapa kota di seluruh dunia. Ternyata ada 7 juta kota di seluruh dunia. Nah, saudara, kita ini akan menentukan rule the world seluruh dunia, berarti betul kan? Makanya ada 7 panggilan, betul? Berarti secara roh satu panggilan harus menguasai berapa kota? 1 juta kota. Jadi nanti yang tentara terutama hitung jumlah tentara berapa, saudara harus tahu di roh. Berarti setiap saudara menguasai berapa kota. Karena di dunia ini ternyata ada 7 juta kota. Berarti satu panggilan, saudara harus pegang kendali 1 juta kota. Saya berdoa saudara ngerti. Ada banyak orang gak punya bobot dan teriak-teriak begini. Saudara ya, bilang gini, saya angkat perjanjian matahari. Bu, kenapa gak terjadi? Ya lu gak punya bobot. Lu jadi batu sandungan buat semua orang dan tidak pernah bersinar. Bagaimana kamu bisa minta dan mengangkat perjanjian matahari? Ya. Saudara, ada orang yang mengangkat, ya tadi yang disebutkan. Misalnya nih, saya angkat perjanjian Mikael. Iblisnya ketawa. Lu dengar suara Tuhan aja kagak bisa. Bagaimana lu bisa angkat perjanjian Mikael? Yang artinya menangkap dari Tuhan dan melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Bedain iblis aja gak bisa. Aku mengangkat perjanjian Paulus supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Iblisnya ketawa. Paulus, kamu ya kerjanya emosi sampah melulu. Sakit hati, gak tenang, pusing. Apanya? Bahkan Paulus, saudara bisa bayangin ya, ini namanya Paulus. Dilempari batu, sampai yang ngelemparin batu capek. Semua pulang. Ayatnya bilang apa? Paulus ngapain habis itu? Bangkit, pergi atau masuk kota? Masuk kota di tempat yang melempari dia dengan batu, betul? Keren gak? Sedangkan kalau yang di Mahanaim nih ya, yang bilangnya gitu, saya angkat perjanjian Paulus, saya penginjil. Ya, baru diomongin begini, kamu kerja gak beres, keluar dari Mahanaim. Batu aja kagak pernah nyampe ke kepala lu. Saudara, berapa kali pasti ditaruh di sini? Berapa kali saya menghadapi pistol, menghadapi saudara yang namanya saudara pisau. Orang itu bawa golok segini dan berkata, hari ini juga saya harus bunuh ibu. Saya bilang, ayo masuk, kita ngomong. Saya dimaki seluruh dunia. Apa pernah sih saya pakai emosi sampah sama saudara? Never. Gak ada itu yang bisa membebani saya. Kalau saya ngamuk itu karena kebaikan saudara. Karena saya bilang, aduh, level sekamu masih main perasaan, masih buat dosa, masih gak ngerti. Lu ketinggalan, pasti gak bisa diangkat. Dan kamu di peperangan akan kena paling besar, bam. Karena kamu buka celah. Saudara bisa mengerti kenapa saya ngomel dan sering kali saya marah? Karena saya tidak mau saudara itu terhilang. Dan hari ini karena Randy sudah menerangkan sangat banyak dan waktunya sudah hampir habis, saya cuma mau janji saya kemarin. Saya siapkan cukup banyak, tapi saya ini menurut saya saudara harus benar-benar minta aja lah. Setidaknya minta dengan sangat. Gini ya, Tuhan itu tidak bisa memberi kalau saudara tidak menginginkan. Saudara, ada banyak orang tidak pernah menginginkan karunia. Padahal satu karunia cukup untuk merubah hidupmu. Saudara, ada banyak orang tidak pernah bilang Roh Kudus saya mau. Tapi mereka lebih menginginkan minta apa? Uang.
Minta saudara hal yang bodoh buat mereka. Karena itu Tuhan sampai bilang begini, banyak engkau minta yang engkau tidak tahu apa yang kau minta. Betul? Saya sudah melihat orang minta jodoh dan dia terhilang karena itu. Saya melihat orang minta saudara pekerjaan dan dia kehilangan Tuhan karena itu. Saudara, saya sudah lihat 2 orang minta perjanjian dan dia terhilang karena dia meminta perjanjian itu. Saudara, itu yang dengan saya 2. Tapi yang di luar saya, Joshua barusan cerita sama saya, saudara, hari itu ada banyak yang meminta perjanjian garam dengan dia. Dia sudah bilang, please pikir lagi. Kamu tahu artinya perjanjian garam. Saudara dan orang-orang itu bilang, enggak kok, saya mau perjanjian garam. Hari ini dia bilang, habis. Yang mengikat perjanjian garam dengan dia. Karena perjanjian garam dengan dia itu begini. Perjanjian garam itu begini ya saudara. Kalau engkau berpikir yang jahat saja tentang orang itu, dan kau melakukan yang merugikan orang itu, saudara akan kena mati. Kena kutuk. Begitu saudara ini mengikat perjanjian. Misalnya saya mengikat perjanjian garam dengan Pak Steve, maka saya harus memikirkan semua yang baik. Saya harus memberi yang terbaik. Saya bahkan harus menyerahkan nyawa saya buat kepentingan beliau. Saya akan rela mendahulukan segala sesuatu kepentingan dia daripada kepentingan saya. Emosinya penting emosinya, bukan emosi saya. Bisa mengerti? Dan begitu saudara mengikat perjanjian dengan saya, misalnya garam, saudara marah dengan saya, habis. Bukan saya mengutuki. Maka disebutnya pengkhianat, seperti Yudas. Habislah dia. Karena itu saya gak suka mengikat orang dengan perjanjian garam kecuali dengan beberapa orang yang saya tahu siapa dia. Sudah bilang, Bu, kalau gitu kita mengikat perjanjian apa? Yang paling enak perjanjian mana? Ibu, saya enak tenan. Asal saudara di sini taat, loh, saudara dapat berkatnya itu double loh. Saudara dilindungi malaikat, saudara kemanapun disertai malaikat, saudara dapat bekal karena ayatnya berkata, saudara itu kemah perbekalan. Makanya yang di Mahanaim gak ada yang tambah kurus, selalu tambah gendut. Termasuk Randy, kenapa 45 jadi 90? Akibat perjanjian Mahanaim. Saudara, dia ini striker, pemain bola terbaik saudara. Tapi hari ini suruh lari. Saudara ya. Untung, saudara kalau lihat, wah kalau dia dulu ngangkat ya 3 susun bisa setengah jam. Hari ini ngangkat Ica kalau beberapa sudah mulai getar. Saya bilang ini, Randy, lu gawat Ren, lu gawat ya, lu mesti latihan benar-benar ya. Tapi itu akibat dari perjanjian, saudara perjanjian Mahanaim. Karena ada perbekalan, saudara berlimpah-limpah di tempat ini. Ya. Ada firman yang sangat banyak. Tapi banyak orang mintanya yang susah-susah. Datang ke saya nangis minta, Bu, kasih saya perjanjian ibu dan anak. Lu goblok ya. Lu gak tahu tuntutannya. Ada yang nangis bahkan minta perjanjian garam. Saya bilang, lu bego ya. Lu bakal kena kutuk karena saya tahu kamu sering marah sama saya. Saudara, banyak orang tidak mau tahu diri. Kenapa? Tidak ada bobot dalam hidupnya. Tidak ada bobot. Saya berdoa saudara punya bobot. Kalau saudara tuh ngalamin apapun ya, itu tuh kesempatan. Ya. Hari itu Nike misalnya perang, saudara patah tangannya. Benar-benar patah. Saudara itu di ronsen sampai segini hancur tulangnya. Dia selesaikan perang.
dengan pakai S di sini. Dia kebaktian dengan pakai S di sini. Tapi berapa orang yang kalau patahkan marah, nangis dan menghilang? Ya. Ini apa? Ini bobot. Saya berdoa saudara ngerti. Kalau yang tentara saudara tahulah. Standarnya saya. Buatlah hidupmu lebih bagus 10 kali dari saya. Amin. Saya enggak pernah pengen saudara sama seperti saya. Saya pengen saudara 10 kali, 1000 kali lebih bagus dari saya. Ya, itu standar saya. Jadi ayo mari. Nah sekarang kita minta sungguh-sungguh ya. Yang pertama saudara harus minta roh keperkasaan. Saudara yang pertama saudara harus minta sungguh roh keperkasaan. Kenapa roh keperkasaan ini membuat saudara menghadapi masalah itu gak pernah getar saudara. Saudara menghadapi misalnya ya kelemahan hidup. Misalnya gini ya, saudara ini bekas pemabuk atau saudara ini gak punya duit, saudara gak akan getar. Roh keperkasaan ini membuat semua masalah, semua tugas, semua saudara tantangan itu di bawah kakimu. Tadi Pak Steve bilang, ya, saudara dia berkali-kali dengar. Saudara tadi kan perintahnya jelas, saudara harus memenangkan masuk ke suku itu, tapi harus sepakat dan satu orang gak kuat pulang. Akhirnya tidak jadi. Saudara dan kenapa di orang itu tidak ada roh keperkasaan? Saudara sedangkan buat Pak Steve, saya ini lihat jelas gak pernah satu kali pun loh. Pak Steve itu merasa tugas yang saya berikan terlalu berat. Malah selalu ngomongnya begini, cuma ini Bu. Itu ya Pak ya. Selalu ngomong gini, cuma ini Bu. Ini roh keperkasaan. Tapi yang lain saya kasih tugas seperti Pak Steve, saudara. Ngomelnya udah kayak segunung saudara. Ya. Saudara roh keperkasaan membuat Tuhan bilang ini ke saya misalnya, Iin taklukkan 200 negara minimal. Saya bilang siap. Saudara pada waktu Tuhan bilang gini, bikin rumah singgah. Saudara dan hari itu saya tidak punya uang bahkan untuk bayar listrik aja gak punya. Saya cuma bilang apa? Siap. Saudara saya ngomong sama Bu Nita, Nita Tuhan minta 5.000 rumah singgah di seluruh dunia pada waktu pandemik. Dia cuma bilang apa? Siap. Saudara saya bilang sama Bu Nike, Nike Tuhan minta 38 provinsi ada tarian di jalan-jalan pada saat pandemik. Itu akan menghentikan pandemik. Dan setiap tempat minimal 100 orang yang pawai. Siap. Saudara saya bilang sama Bu Iren, Tuhan minta 1.000 ya, tempat untuk sekolah belajar ujian bersamaan di seluruh Indonesia. Siap. Saudara saya bilang sama Ibu Ruth Apung, Ruth kamu kasih makan setiap bulan ya minimal 10.000 orang ya, dan itu lebih pasti. Dan saya bilang cari uangnya sendiri. Saya sudah hitung-hitung setiap bulan pokoknya kamu harus keluar dan sediakan beriman buat sekitar 1M. Siap. Kenapa saudara? Roh keperkasaan. Roh keperkasaan. Dia akan menghadapi keuangan, menghadapi tugas, menghadapi beban, menghadapi apapun sangat cepat. Ini salah satu contoh nih. Ibu Nita tuh bawa 600 kilo. Dan itu overweightnya super. Saudara salah satu anak buahnya itu begitu dibilang ditolak 600. Ini namanya roh keperkasaan. Dia senyum, dia bilang ini, sebentar Bu, biarkan saya yang mengurus. Loh kalau orang lain kan ngomong gini, nasib lu bawa 600, lu pemimpin ya, beresin lah. Ini kalau saudara itu tidak punya roh ketentaraan dan tidak punya roh keperkasaan, bisa ngerti? Tapi kalau saudara punya roh keperkasaan, saudara akan langsung berkata begini, Bu tenang, itu urusan saya. Saudara dan orang ini lari, beli coklat. Terus kemudian semua orang apa? Semua dikasih coklat, dihadapin, saudara keluarlah surat.
ini buat yayasan, ini buat sosial di Pakistan. 650 kilo masuk semua. Ini roh keperkasaan. Dan saya berdoa saudara sangat perlu. Minta apa saudara? Roh keperkasaan. Tapi kalau saudara di rumah aja ya gini ya. Saudara bilang gini, antara masak, beresin rumah, ngurus suami, ngurus anak, saudara udah bilang gini, nggak bisa, nggak keburu, kacau. Ya ini namanya bukan roh keperkasaan, namanya roh kelemahan. Saudara saya di Belanda, saya pegang 7 negara. Saya pegang persekutuan di Belanda sendiri di 7 kota. Saya sekolah, saya tidak punya pembantu. Saudara ya, saya harus nyetrika sendiri, jelas harus semuanya. Dan saya saudara ya punya pemuritan. Saudara saya punya program. Saya harus biayai sehingga saya harus kerja. Apakah itu alasan rumah saya berantakan? No. Apakah itu alasan baju saya tidak tersetrika? Tidak. Apakah itu alasan saya tidak menghidangkan makanan sama suami saya? Tidak. Saudara boleh tanya sama suami saya. Dari saya menikah sampai dia dibawa pulang Tuhan, saya pergi ke luar negeri kemanapun setiap hari. Kalau suami saya makan itu nggak bisa biasa ya, karena suami saya atlet. Saudara, jadi suami saya harus makan karbo, harus makan daging cukup banyak, harus makan sayur, harus makan saudara ya produk milk, jadi susu dan sebagainya untuk vitamin, dan harus makan buah. Saudara, suami saya, saudara boleh tanya, karena dia atlet. Saudara, dan dia itu kalau makan dulu waktu dia, apalagi waktu masih badminton ya, saudara, daging itu harus minimal saudara 200 gram per kali makan, karena itu membangun muscle-nya ya. Kalau enggak, dia enggak akan punya kekuatan untuk saudara buat olahragawan. Saudara, dan apakah saya saudara ya tidak peduli ya itu suamiku mau atlet ya terserah, cari makan sendiri. Never. Saudara, setelah COVID buat saya itu rada-rada gitu saudara. Karena sebelum COVID suami saya itu suka banget makan di luar sama teman-temannya ya, karena dia kan memang tarafnya di atas. Tapi begitu pandemik 2 tahun, saya harus bawain dia makanan pagi, siang, sore ya saudara. Saudara, tapi apakah itu saya ngeluh? Enggak. Saya akan bangun tiap hari jam 5:30, siapin dia bekal tiap hari. Buat pagi, buat siang, buat sore, buat malam. Ya, itu apa? Roh keperkasaan. Dan saya berdoa saudara minta itu. Yang kedua adalah roh pengertian, seperti yang tadi diterangkan sama Randy. Ya, saudara bisa angkat apapun dan tidak terjadi apa-apa kalau saudara tidak punya roh pengertian dan iman. Saudara, Pak Tony Daud dengan kata yang bagus, tidak pernah masalah jimatnya, masalah orangnya. Saudara-saudara bisa punya jimat. Ya, saya baru lihat film. Saudara, ini film tentang iblis dan saudara ya, peperangan iblis dan saudara surga lah ceritanya. Saudara, dan ada orang tuh dikasih jimat. Oh, itu keren, itu bagus saudara. Apa ya di situ menyingkapinya, karena namanya jimatnya itu meterai. Saudara ya, meterai saudara untuk menyedot dan mengunci, menangkap semua musuh. Saudara, jadi kalau itu meterai itu dibuka, saya jadi ngeh kenapa Tuhan kasih meterai. Ini meterai untuk menangkap semua musuh. Saudara, begitu itu meterai dibuka, meterainya cuma kotak segini. Begitu itu dibuka saudara, itu jadi gede saudara. Dan itu semua musuh kayak orang dihabisi oleh puting beliung, disedot ya. Jerut masuk ke kotak itu, bam, saudara, dan terkunci selamanya. Saudara, tetapi itu dikasih ke seseorang yang baru belajar. Saudara mau tahu, ngangkat aja enggak bisa loh saudara. Nggak usah buka ya. Pada waktu dikasih, saudara, kotaknya cuma segini.
Begitu dikasih langsung duak, gak bisa ngangkat. Dan jatuh dia angkat, gak bisa. Mereka semua ketawa. Mereka berkata bukan soal ininya, soal bobotmu, pengertianmu gak pernah kuat. Saudara, dan singkat cerita, kalau di film itu ya, namanya juga film ya. Saudara, untuk orang kuat mengangkat itu, dia harus dididik 500 tahun. Cuma untuk ngangkat. Saudara, untuk bisa membuka, dia harus naik level ujian sampai 7 tingkat. Tingkat ke-7 baru bisa buka. Bam. Saudara, bukanya sebesar apa? Itu tergantung sekali lagi bobot, pengertian, cawan, iman, semuanya. Latihan. Saudara, dan kalau di film kan bagus ya. Jadi ada yang sudah level 7 bisa buka cuma 1 meter. Saudara, ada yang bisa buka cuma 2 meter. Sampai ada orang yang mengasihi musuh. Nah, ini di film. Saudara, mengasihi musuh, berkorban, mati berkali-kali, terus hidup lagi dan sebagainya. Pada waktu dia angkat, saudara, kelihatannya gampang sekali. Dan dia buka, bam. Saudara, dibilang satu dunia terbuka. Dan ini mulai berputar. Semua iblis masuk. Terus ditanya, ceritanya ini film nih ya. Ditanya, bagaimana kamu bisa punya kekuatan sebesar itu untuk menangkap dan mengalahkan iblis? Terus dia bilang, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan iblis kecuali kamu menghancurkan tulang punggungnya. Untuk setiap iblis ada tulang punggungnya. Dan dia bilang tulang punggungnya harus kamu remukkan. Maka dia dengan otomatis tersedot ke sini. Wah, mereka panik dan mereka bilang gini, oke, ajarin kami tulang punggung iblis itu apa. Saudara mau tahu jawabannya apa? Itulah kemarahan, kebencian, kesakitan, ketidakpercayaan, ketidaktaatan, pemberontakan. Itu tulang punggung iblis. Sampai saya bilang ini film Cina kok keren ya. Dia bilang dengan senyum, kalau kamu tidak bisa mengalahkan itu dalam dirimu, bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkan dan meremukkan tulang punggung iblis? Dan kalau kamu tidak bisa meremukkan tulang punggung iblis, ya dia sebutin beberapa hal lagi, kamu tidak akan pernah bisa menangkap dia. Dia pakai istilah mensegel dia dalam meterai keputusan perang. Sampai saya gini, wow, benar-benar apa yang kita buat itu ada di alam ini loh. Tapi kita nggak ngerti. Benar-benar saudara nggak ngerti. Saudara, dan orang ini 500 tahun dihina, ditendang, dipukul, mati buat orang lain. Dan dia bilang, jadi budak. Dia bilang, itu kunci kekuatan. Kalau saudara punya roh pengertian, saudara akan bersyukur akan didikan. Saudara akan memeluk saudara yang namanya tugas dengan passion. Saudara akan menjadi orang yang sangat tahu setiap saudara diperlakukan tidak adil, diinjak, itu kesempatan bayar harga. Itu roh pengertian. Saudara dapat sekecil apapun, saudara akan lebih bersyukur. Loh, saya tuh kadang-kadang ya lebih bersyukur dapat yang kecil. Kenapa? Karena gini ya, kalau saudara dapat 1 dan saudara ini selesaikan, maka nilainya 100. Tapi kalau saudara dapat 5 dan saudara selesaikannya separuh, saudara dapat nilainya berapa? 50. Lulus gak 50 itu? Enggak. Jadi kalau saudara dapat tugas yang kecil, pegang itu.
Karena nanti ujungnya nilai. Yang Tuhan lihat kita selesai atau tidak. Itu roh pengertian ya. Next. Saudara dikatakan roh keadilan. Nah saudara, banyak orang ini nggak ngerti roh keadilan. Sehingga akibatnya saudara tidak bisa perang. Tidak bisa main hukum. Roh keadilan ini hukum. Ini kenapa perang. Misalnya gini, kalau cawannya nggak cukup, kita nggak bisa menang. Itu otomatis. Dan saudara tahu ini cawan gak cukup. Jadi jangan tanya Tuhan ya. Jangan salahkan Tuhan. Cawannya memang belum cukup kok. Ini roh keadilan. Bisa mengerti? Saudara mau maju sesuatu dan saudara tahu imanku gak nyampe. Dan saudara tinggal bilang sama orang, sorry ya imanku gak nyampe. Kamu aja yang ngerjain. Ini roh keadilan. Tapi kalau orang bodoh, dia gak tahu kalau imannya gak nyampe. Dia tongking-tongking. Datang dan gak dapat ngomong begini. Saya rasa Tuhan gak adil, gak sayang saya. Hidup saya selalu susah. Bukan, lu gak pernah lulus. Saudara, hidupmu selalu susah sama gak pernah lulus itu lain. Gak pernah lulus adalah salahmu. Saudara bilang gini, saya bodoh jadi gak lulus. Enggak. Di Mahanaim itu ribuan anak bodoh lulus. Karena bayar itu gak usah selalu lewat otak. Lewat iman, ketaatan, rendah hati, mau dididik, lulus. Selalu ada jalan. Jadi kalau kamu hidupmu menderita dan kamu anak Tuhan, kamu salah. Kamu harus tahu tidak pernah salah Tuhan. Kamu gak pernah cukup dan gak pernah lulus. Roh keadilan membuat saudara tahu diri. Misalnya gini, saudara cuma kerjakan segini ya, gajimu segitu. Saudara beda gak ya? Misalnya begini ya, saudara ini mengerjakan 1000 rumah singgah, sama saudara mengerjakan 1 rumah singgah. Gajinya beda gak? Ya beda dong. Dan di hadapan Tuhan itu. Saya sering kali bilangin, ada orang bilangin, kenapa saya gak diberkati? Saya nanya, lu ngerjain apa? Rumah singgah? Enggak. Lu ngerjain apa? Keliling, doling? Enggak. Ya lu mau diberkatin apa? CS di sini, cleaning service. 1 orang pegang 4 rumah singgah. Dan hidupnya tidak pernah menderita. Saudara cleaning service hari ini baru pulang. Saudara dia serbu Bangka Belitung. Dan dia selesaikan berapa? 100.000 jiwa. Ini namanya roh keadilan. Saudara boleh kelihatannya ajeng, penari cilik. Saudara mau tahu kalau di Pakistan, saudara mulai dari khotbah bikin KKR, saudara ngatur semuanya, WL berdiri di atas mengendalikan 5.000 orang. Saudara siapa? Ajeng. Kalau 5.000 orang kita suka bilang ini, Ajeng aja sendiri yang pergi cukup. Itu kalau saudara tidak bisa gini, siapa dia? Penari. Hey, saudara harus ngerti, dia gak sembarang penari. Dia orang besar di depan Tuhan. Pangkatnya sudah lebih keren. Levelnya ribuan. Saudara, sekali lagi kalau roh keadilan saudara kan tahu diri. Saya ini setiap kali diberkati Tuhan ya, saya cuma bisa nangis. Saya bilang, Tuhan kau memberi lebih dari apa yang saya layak. Saudara, kemarin Ibu Nita bilang, Bu, Pakistan, terima kasih dibantuin. Saya bilang, enggak lah, saya yang harus berterima kasih. Saya bilang, kalian hebat. Mereka itu kalau acara di Pakistan, saudara ya, buat 5.000, 10.000, mereka datang dari jam 2. Saudara, dan mereka sampai beres semua itu jam 1 malam. Saya datang 6:30. Walaupun saya dari tempat hotel tetap mesti berangkat jam 3, saudara, karena perjalanan. Saudara, tapi saya sampai di tempat 6:30.
Dan saya pulang setengah 12. Itu sudah basah kuyup saudara, dari atas sampai bawah, udah celana dalam semua bisa diperes saudara. Karena panas ya, haleluya. Tapi Pakistan itu buat saya nyala banget. Saya udah lama banget gak duduk di tembok. Tapi karena udah penuh, gak ada tempat saudara ya. Ini setelah 25 tahun untuk pertama kalinya saya duduk di tembok saudara ya. Supaya apa? Supaya bisa tetap melihat segala sesuatu dan ada tempat duduk. Saya bilang ini Tuhan, asik. Tapi apakah saya berkata ini, kalau saudara tahu diri ya, tahu roh keadilan, bilang Pakistan karena saya tahu diri lo. Yang ngerjain Ajeng, Bunita, Pak Ferry, semuanya bukan lo. Saudara bisa mengerti, tahu diri. Ya. Saya ini kan cuma gunting pita. Saudara, cuma mukul di roh terakhir, bak. Nah, cuma begitu. Tahu diri. Nah, ini roh keadilan. Semakin saudara ngerti, saudara akan berdiri atas hukum. Dan saudara akan berkemenangan dalam segala hal. Saudara kemudian ada roh keberanian. Saudara berani mengampuni, berani berkorban. Jangan pikir berani itu kayak orang gila gitu ya, semua diajakin musuh. Enggak saudara, berani ngalah. Berani saudara menderita. Saya kalau di Bahtera nih, bukannya nyombong, tapi ini harus mental tentara. Saya selalu akan tanya begini, apa yang paling sulit kasih ke kami? Apa yang paling mustahil kasih ke kami? Apa yang paling gak bisa ditembus kasih ke kami? Karena itu bagian tentara, itu bagian Mahanaim, itu roh keberanian. Ya. Saya berdoa setiap kali saudara harus tahu, berani artinya berani menderita, berani mengalah, berani menanggung akibat. Ya, saya berdoa saudara punya roh keberanian, tapi ada roh kekuatan. Saudara, roh kekuatanlah yang membuat saudara punya durable. Ya, banyak orang nanya sama saya, Bu, 10-20 tahun, mana yang sudah 26 tahun, Ibu pernah bosan, capek? Enggak, itu roh kekuatan, durable. Saya punya passion. Tapi ada orang gini, di satu tempat 1 tahun pergi, terus ngomongin gini, udah gak apa-apa lah, saya lepasin, saya mulai dari nol. Enggak, itu kutu loncat. Gak punya kesetiaan, gak punya kekuatan. Saudara diikuti roh kegagalan, itu goblok. Sekali lagi, saudara coba maki diri sendiri. Kalau saudara berlaku seperti itu, apa artinya? Ya. Saya itu kenapa suka begitu? Supaya saudara tidak melakukan itu. Amin. Banyak orang itu terlalu ramah dengan dirinya. Saya tuh selalu ngomong begini ya, Iin goblok kalau sedih. Iin kalau kamu ya tidak tahu artinya bersyukur, goblok bego, orang paling gak tahu diri. Iin kalau lu gak bisa bersuka pada waktu orang lain menindas kamu, itu kamu ya namanya ya tidak punya kekuatan. Lu bego sebego-begonya. Bahkan saya ini ya, kalau saya mulai cinta dunia, saya suka bilang gini, lu bego ya In. Lu mau tukar semua yang terbaik di surga dengan cinta dunia, barang-barang kayak begitu. Saudara pikir saya gak ngitung, biar gimana ya, biar gimana. Saya ini cewek dan saya ini suka barang murah tapi bagus. Jadi saya 3 kali ke Amerika, saya ini kalahnya lihat apa? Lihat outlet. Kalau ada outlet ya yang harganya cuma 1/10 dari harga normal, saudara, saya pasti goyang, saya tahu. Hari itu kami mau perang ke tempat lain dan semua orang saudara, orang yang ikut tur minta lewat outlet, bukan tur yang terakhir. Saudara, dan saya bilang 2 jam. Tapi ternyata barangnya saudara, coach yang harganya di sini bisa $200 cuma $5 saudara. Dan itu semua pengeluaran terbaru. Saudara, Krok cuma $3. Mata saya udah kayak orang. Saudara, terus yang lain semua pergi kan, 2 jam belum ada yang muncul. Semua japri saya, Bu tambah 2 jam. Tiba-tiba Ibu In lupa jadi panglima.
Ibu In bilang apa? Oke. Saudara, dan akibatnya saya pikir masih keburu. Saya bukannya nggak ngitung, saya ngitung. Saya pikir masih keburu, tapi saya salah. Karena itu jam 5 sore kita keluar dari outlet. Dan jam 5 sore keluar dari outlet, semua jalan ngejam. Dan kita terlambat. Wah, Tuhan marah sama saya. Saudara, saya 3 kali kena masalah outlet dengan cara yang berbeda-beda lah pokoknya ya. Saudara, jadi saudara mau tahu, saya tahu ini kelemahan saya ya. Kalau outlet barang bagus dan mahal, saya nggak akan bergeming. Tapi kalau sudah ada barang murah tapi bagus, waduh, itu goyang saudara. Jadi saudara mau tahu cara saya mengantisipasi, karena saya tahu diri. Yang kali ini tur ke Amerika, semua jadwal ke outlet saya nggak ikut. Saya isi dengan apa? Khotbah. Tidak ada satupun saya ikut ke outlet. Saya pulang jadi nggak bawa apa-apa. Satupun saya nggak bawa barang, kecuali orang yang ngasih. Kalau sudah bilang, Bu, kenapa? Saya tahu kelemahan saya. Saya sengaja atur. Saya bilang ini, semua jadwal shopping kasih orang. Biarkan saya khotbah. Saya mimpin retret. Nah, saya ini berdoa, saudara ngerti ya. Ini roh pengertian, tapi juga roh kekuatan. Roh kepahlawanan membuat saudara akan rela berkorban dan mendahulukan perasaan pengertian orang lain. Oke, hari ini kita akan sampai di sini. Oke, saya minta Pak Steve menutup dengan perjamuan kudus dan memeteraikan. Dan kita bisa pulang, saudara bisa kasih persembahan di belakang sama di depan. Biar bagaimana kita akan menabur buat nanti 7 Juni itu lumayan mahal. Karena satu orang masuk di Ancol itu sekarang 20.000 saudara harusnya. Ya, saudara, kemudian tempatnya sendiri saudara itu kita sewa itu 35 juta. Saudara buat sound, buat segala macam kira-kira 200 juta. Belum buat makan, buat segala macam. Saudara, jadi buat acara Ancol sebenarnya kita butuh sekitar 800 juta. Tapi saya percaya Tuhan menyediakan, gak usah masalah. Bukan itu poinnya, saya juga tidak sedang minta uang. Saudara, cuma saya mau berkata, saudara biasakan untuk menabur. Karena ini tentara, saya bilang biasakan menabur. Karena itu bagian dari roh kepahlawanan, dari roh keadilan, dari roh kekuatan. Saya tidak mau saudara pahlawan-pahlawan Tuhan, tentara-tentara Tuhan, dan semuanya mau gratisan. Kalau saudara mentalmu masih mau gratisan, saudara tidak akan pernah naik. Karena salah satunya roh kekuatan adalah saudara berani berkata, saya yang bayar. Amin. Bukan berarti saudara yang mesti bayar 800 juta. No, tenang aja. Bahkan kalau tidak ada satu orang pun yang bayar, tenang, saya pasti bayar lunas. Itu prinsip saya dari dulu. Pak Steve tahu ya. Saya tidak pernah saudara, apapun ke Amerika kemanapun, saya selalu bilang ini, seberapa orang ngasih, sisanya saya pasti bayar lunas. Saudara, karena saya tahu siapa saya. Dan kalau sudah tahu sudah tentara, belajarlah untuk ikut ambil bagian, untuk ikut nanggung. Itu roh kepahlawanan.